Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Gadi Pratama dari kelas 2024B dengan NIM 062 mau mempresentasikan PPT saya yang berjudul HTTP, MQTT, dan COP. Yang pertama adalah pengertian dari HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol aplikasi yang digunakan untuk mentransfer data di World Wide Web. Protokol ini bekerja berdasarkan arsitektur client server, di mana klien mengirimkan permintaan atau request ke server yang kemudian memberikan respons. HTTP beroperasi pada model stateless, yang berarti setiap permintaan diperlukan secara terpisah tanpa pengetahuan tentang permintaan sebelumnya. Karakteristik stateless: setiap permintaan tidak bergantung pada permintaan sebelumnya. Kedua, berbasis teks. HTTP menggunakan format teks untuk komunikasi antara klien dan server. Dan ketiga, request atau respons. Klien mengirimkan permintaan HTTP dan server meresponnya dengan data yang diminta. Dan keempat, port standar. HTTP biasanya menggunakan port 80 untuk komunikasi, sedangkan HTTPS menggunakan port 443. Yang poin kelima, tidak terjamin keamanan. HTTP standar tidak menyediakan enkripsi, meskipun HTTPS menyediakan komunikasi terenkripsi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: sederhana dan luas digunakan. HTTP adalah protokol standar untuk komunikasi di web dan banyak didukung oleh hampir semua perangkat dan platform. Kedua, kompatibilitas yang baik. Dapat digunakan untuk komunikasi antara kompatibilitas yang baik dapat digunakan untuk komunikasi antara berbagai jenis aplikasi atau web. Dukungan untuk berbagai jenis data. HTTP dapat mengangkut berbagai format data seperti HTML, JSON, gambar, dan video. Kelemahannya adalah stateless. Setiap permintaan berdiri sendiri, yang bisa membuat aplikasi web membutuhkan mekanisme lain untuk menjaga status seperti cookies atau session. Poin kedua, tidak efisien untuk keperluan IoT. HTTP cenderung tidak efisien untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi waktu nyata dengan IoT karena overheat yang tinggi. Keamanan yang terbatas. HTTP tidak menyediakan enkripsi default, meskipun HTTPS mengatasinya. Itu adalah MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. MQTT adalah protokol komunikasi berbasis pesan yang ringan dan dirancang khusus untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi mesin ke mesin M2M atau Internet of Things (IoT). MQTT menggunakan model publish subscribe, di mana klien dapat menerbitkan atau mempublish pesan ke topik tertentu dan berlangganan subscribe untuk menerima pesan dari topik tersebut. Ini berarti 3PI1 per karakteristik. Publish subscribe, klien dapat mempublikasikan pesan ke topik tertentu dan berlangganan topik untuk menerima pesan. Yang kedua, ringan. Protokol ini sangat ringan dengan overheat minimal, cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Ketiga adalah QoS, Quality of Service. MQTT memiliki 3 tingkat QoS yang memungkinkan pengaturan mengirimkan pesan yang lebih andal.
terakhir adalah stateful. MQTT dapat menyimpan status koneksi dan memastikan pengiriman pesan yang andal. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ringan dan efisien. MQTT sangat efisien dalam menggunakan bandwidth dan cocok untuk aplikasi IoT yang memerlukan komunikasi data minimal. Yang kedua, dukungan untuk koneksi tidak stabil. MQTT dapat terus bekerja meskipun koneksi jaringan tidak stabil dengan kemampuan pengiriman pesan ulang. Yang ketiga, pengiriman pesan terjamin. Dengan QoS, pengiriman pesan dapat dipastikan sesuai tingkat keandalan yang diinginkan. Kelemahannya adalah pertama, tergantung pada broker. Kinerja MQTT sangat bergantung pada broker yang digunakan, yang bisa menjadi titik kegagalan. Keamanan. MQTT tidak menyediakan enkripsi atau autentikasi secara default, meskipun ini dapat diatasi dengan implementasi tambahan. Yang ketiga adalah lebih rumit daripada HTTP, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut broker dan mungkin tidak semudah HTTP untuk penggunaan umum. Yang ketiga adalah COAP, Constrained Application Protocol. COAP adalah protokol aplikasi yang dirancang untuk digunakan dalam perangkat IoT dengan keterbatasan sumber daya, seperti memori, daya, dan bandwidth. COAP adalah protokol yang ringan dan berbasis pada model client server yang menggunakan UDP sebagai protokol transportasi. Menyediakannya sangat efisien untuk perangkat dengan kondisi jaringan yang tidak stabil. Karakteristik. Yang pertama, ringan. COAP dirancang untuk operasi di perangkat dengan sumber daya terbatas. UDP based menggunakan UDP user datagram protokol daripada TCP yang memungkinkan latensi rendah dan efisiensi lebih tinggi. Tiga adalah request atau response model. Seperti HTTP, COAP juga menggunakan model request respon untuk komunikasi. Dukungan multicast. COAP dapat menggunakan multicast untuk pengiriman pesan ke banyak perangkat sekaligus. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah efisien dalam penggunaan sumber daya. COAP dirancang untuk perangkat yang memiliki sumber daya terbatas dan membutuhkan komunikasi yang efisien. Kedua, low latency. Dengan menggunakan UDP, COAP mengurangi latensi dalam komunikasi dibandingkan dengan TCP. Yang ketiga, multicast dan broadcast. COAP mendukung pengiriman pesan multicast dan broadcast yang memungkinkan komunikasi lebih efisien di jaringan dengan banyak perangkat. Kelemahannya adalah keamanan terbatas. COAP tidak menyediakan keamanan secara default. Meskipun dapat dipadukan dengan TTLS untuk enkripsi dan autentikasi. Yang kedua, tidak terjamin pengiriman karena menggunakan UDP. COAP tidak menjamin pengiriman pesan yang andal tanpa pengaturan tambahan. Yang ketiga adalah kompatibilitas terbatas. COAP lebih spesifik untuk IoT dan tidak didukung secara luas di luar ekosistem IoT. Kesimpulannya, HTTP, MQTT, dan COAP adalah protokol komunikasi yang dirancang untuk kebutuhan yang berbeda. HTTP, meskipun sangat populer untuk aplikasi web, memiliki overhead yang cukup besar dan tidak efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas atau aplikasi IoT. Di sisi lain, MQTT menawarkan komunikasi berbasis pesan yang efisien dan andal dengan dukungan untuk koneksi tidak stabil, membuatnya ideal untuk aplikasi IoT yang memerlukan pengiriman pesan yang andal. COAP dengan desain yang ringan dan berbasis UDP sangat cocok untuk perangkat IoT yang membutuhkan latensi rendah dan penghematan sumber daya serta mendukung komunikasi multicast. Meskipun ketiganya memiliki kelebihan masing-masing, pemilihan protokol yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi seperti efisiensi sumber daya, keandalan pengiriman pesan, dan dukungan untuk komunikasi waktu nyata. Sekian PPT yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.